Allahu Akbar. Bertemu kembali bersama Ustazah Isfar dalam belajar online di rumah. Nah, supaya tambah semangat belajarnya, marilah kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Berjumpa kembali belajar agama. Ayolah semangat belajar di rumah. Siapkan buku, alat tulismu. Mulailah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tayamum. Ada beberapa hal yang harus anak-anak ketahui tentang tayamum ini. Yang pertama, tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi. Yang kedua, tayamum penting diketahui karena merupakan salah satu cara bersuci guna melengkapi persyaratan dalam ibadah seperti sholat, tawaf, dan lainnya. Yang ketiga, seorang muslim boleh bertayamum jika tidak ada air atau ada air tapi tidak dapat menggunakannya, baik karena sakit atau keperluan lainnya yang lebih penting. Selanjutnya kita masuk pada pengertian. Apa pengertian tayamum? Pengertian tayamum adalah menyapu muka dan kedua tangan dengan debu atau tanah yang bersih dan suci disertai niat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya ketika kita mempelajari tayamum ini? Pertama, agar santri dapat memahami tata cara tayamum. Yang kedua, santri gemar bersuci dengan tayamum yang benar. Baik, selanjutnya kita masuk pada dasar hukum tayamum. Anak-anak yang soleh dan solehah, Masya Allah, dalam agama kita, setiap ibadah yang kita lakukan pasti ada dasar hukumnya. Hal ini dikarenakan agar kita melakukannya lebih sungguh-sungguh, lebih mantap, lebih semangat, dan lebih meyakini. Karena apa yang dilakukan ternyata ada tuntunannya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasul. Adapun dasar hukum tayamum itu sendiri ada pada surat An-Nisa ayat 43. Artinya Ustadzah bacakan, dan jika kamu sakit atau sedang menjadi musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik dan suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Berikutnya syarat sah tayamum. Yang pertama, berusaha mencari air sebelum bertayamum. Kedua, dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ketiga, adanya uzur atau halangan. Dan yang keempat, tanah atau debu harus suci. Keempat, syarat sah tayamum ini harus dipenuhi. Ketika kita tidak memenuhi salah satunya, artinya tayamum kita tidak sah. Selanjutnya, rukun tayamum. Rukun itu artinya segala sesuatu yang wajib kita lakukan ketika kita sedang menjalankan ibadah itu sendiri. Apa itu rukun tayamum? Yang pertama, niat. Anak-anak, niat ini boleh dilisankan, boleh di dalam hati. Bagaimana niat tayamum? Insya Allah di akhir slide ini akan Ustadzah sampaikan bagaimana tata cara tayamum dan di situ ada niat tayamumnya. 2. Menyapu muka dengan debu. 3. Menyapu kedua tangan dengan debu sampai siku. Dan yang keempat, tertib atau berurutan.
Sekarang kita masuk kepada sunnah tayamum. Sunnah itu berarti jika kita melaksanakannya akan dapat pahala. Kalau tidak melaksanakannya tidak apa-apa, tetapi merugi. Jadi sebaiknya sunnah ini kita lakukan. Apa saja sunnah tayamum? Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Yang ketiga, berturut-turut. Sekarang yang membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan tayamum? 1. Melihat air sebelum sholat. Jadi, anak-anak kalau melihat air sebelum sholat tidak boleh bertayamum. Batal ya tayamumnya. Harus wudu berarti. Yang kedua, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Misalnya kentut, menyentuh bukan mahramnya, seperti itu ya, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, murtad atau keluar dari Islam. Anak-anak, demikian materi tayamum sudah Ustazah sampaikan. Semoga Allah memberi pemahaman yang baik kepada kita. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan tata cara tayamum sebagai pengganti wudhu ketika kita tidak menjumpai air. Adapun tata cara prakteknya adalah sebagai berikut. Tepukan tangan di media untuk tayamum. Baca basmalah. Bismillah. Tiup tangan jika debu terlalu banyak. Usapkan ke wajah sekali. Disambung dengan mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan sekali. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.